kita pengorbanan, tetapi bagaimana kita memberikan kasih sayang kepada SMK Maulana. Yang saya tadi ibaratkan tadi anak ini kita pengorbanan, tetapi bagaimana kita memberikan kasih sayang kepada SMK Maulana. Yang saya tadi ibaratkan tadi. Assalamualaikum Mbak Titin. Waalaikumsalam Pak. Sehat ya hari ini? Iya. Alhamdulillah sehat. Mbak Titin tahu kenapa saya panggil ke ruangan ini? Karena saya datang terlambat. Mbak. Oke, dulu Bapak juga pernah waktu sekolah itu datang terlambat. Nah, hari ini Bapak tidak marah atau menghukum tidak ya. Kira-kira kenapa Mbak Titin itu datang terlambat? Tidurnya kemalaman. Oh, tidurnya kemalaman. Terus untuk solusinya supaya tidak terlambat lagi bagaimana? Nanti saya akan tidur lebih awal dan mengurangi minyak. Oh gitu, oke. Untuk kesepakatan kelas Mbak Titin sudah tahu ya? Ya sudah, seharusnya saya datang ke sekolah itu jam 7. Oh ya, berarti maksimal jam 7 harus sudah nyampe sekolah. Ya. Oke, itu saja Mbak Titin. Hari ini Bapak tidak menghukum atau tidak marah ya, tapi mengingatkan supaya besok-besok lagi tidak datang terlambat. Sholat duha bukan hanya kita beribadah kepada Allah yang iming-imingnya dapat rezeki, yang iming-imingnya duit, atau endingnya iming-imingnya surga. Bukan hanya sekedar itu, tetapi lebih jauh dari itu. Kita akan dekat kepada yang punya surga, kepada yang memberi rezeki, kepada yang menciptakan kehidupan, kepada yang memberi kehidupan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita saat ini masih butuh stimulus, tahu stimulus ya? Masih butuh iming-iming. Kalau kamu begini nanti dapat begini, ya kan? Lulus SMK nanti dapat motor. Ternyata belum selesai SMK sudah dibeliin motor. Jadi nggak bisa dilulusin. Lulus SMK dapat HP Android terbaru. Ternyata belum lulus sudah dapat Android terbaru, nggak bisa dilulusin. Itu level paling rendah. Kalau kita bekerja masih karena external motivation, motivasi eksternal, masih disuruh-suruh, sholat masih disuruh, sholat pakai wudhu masih disuruh. Ada yang sholatnya nggak pakai wudhu, angkat tangan. Ada yang sholat, ya sholat kan, sholat sendiri, wudhu sendiri. Ada yang sholat itu nggak pakai wudhu, udah langsung aja. Pak, saya nggak wudhu Pak. Lah, apa? Tayamum Pak. Oh kan itu wudhu juga. Bagian dari toharo. Tayamum enggak, wudhu enggak, tapi sholat. Ya kan? Itu sama juga artinya dengan ada di SMK muda, tapi nggak belajar. Syarat mutlak seorang pelajar itu apa? Belajar. Kalau hanya hadir, datang, duduk, absen, besok pulang ngerti-ngerti lulus, ya Anda hanya melewati sekolah aja, tapi nggak ada belajarnya. Dapat ijazah, dapat sih ijazah, hanya melewati waktu aja. Dapat ijazah, artinya ijazah hanya bukti bahwa Anda pernah melewati waktu usia sekolah. Ya pernah terdaftar di sinilah, enggak begitu. Tapi tidak bukti Anda belajar. Bukti Anda belajar apa? Anda berpikir. Itu teori belajar kognitif. Anda berubah, teori belajar behaviorisme. Anda terampil, berketerampilan tingkat tinggi, disebut belajar jika Anda terampil. Kalau SMK jelas ada jurusannya, ada keterampilan yang harus dikuasai, dan itu didukung oleh nilai-nilai spiritual, nilai-nilai spirit, nilai-nilai semangat yang itu dibangun dari internal, dari diri Anda sendiri, dari dalam, bukan dari luar. Kalau masih iming-iming dari luar,
Semangat itu kalau disuruh, kalau dibangkitkan, kalau diceramain, kalau disuruh-suruh begitu, itu external motivation. Level rendah, levelnya anak SD lah kira-kira begitu. Nah, maka introspeksi yang di belakang, yang putri-putri, setelah subuh masih disuruh, jangan-jangan mandi masih disuruh. Yang laki-laki nih, mandi masih disuruh. Oh, jam lagi disuruh. Kalau itu masih terjadi, kalau yang di rumah masih terjadi, ya ke depan harus dipikirkan ulang. Kalau gitu di sekolah aja 24 jam. Biar terbiasa, nggak ada yang nyuruh bangun, nggak ada yang nyuruh mandi, biar malu sendiri. Dan yang nyuruh gurunya, ustadznya kan malu kalau tiap hari disuruh. Kalau di rumah, yang nyuruh orang tuanya kan, nggak ada malu-malunya. Bahkan menata buku besok pelajarannya apa masih disiapin orang tuanya. Ada yang begitu juga. Ada yang merasa, wah orang gagas wah besok pelajarannya kok penting budal. Ono sih kan? Oh banyak. Nah, kan? Besok pelajarannya kok pasti pokoknya budal sekolah. Dulu SMK itu SMK itu penting budal atau sitok sesuai ini. Oh SMK ini. Oh itu bedanya SMK dan SMA. Sekarang mestinya tidak seperti itu. Karena SMK image-nya sekarang berbeda. SMK itu sekolahnya pakar ahli. Sekolahnya pakar ahli. Kenapa? Dia memiliki keahlian. Dia memiliki keterampilan. Bukan hanya konsep, tetapi skill. Dia harus praktek kepada keahlian yang dipilihnya. Ini yang dibutuhkan hari ini. Jadi bukan hanya pintar bicara, bukan penting bicara, penting konsep, tapi skill juga penting. Dan Anda disiapkan untuk memiliki keahlian itu sesuai jurusan masing-masing. Nah karena itu kalau kita nggak siap, nggak disiplin soal keahlian yang kita pilih, pasti hilang. Percuma sia-sia ya hanya sekedar nilai dan ijazah. No, tidak seperti itu. Nah karena itu kesempatan kali ini saya ingin membangkitkan bukan hanya external motivation, tetapi internal motivation. Motivasi internal. Dan Anda punya itu. Dorongan itu ada. Saya tidak tahu ya. Kalau tadi saya datang ke sini harus diminta datang ke depan memberi sambutan. Saya tidak tahu. Dan saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan tadi di hadapan anak-anak sekalian. Tetapi dengan melihat wajah-wajah kalian, itu keluar semua apa yang saya harus sampaikan. Dari mana itu? Dari mana itu semua keluar? Konsep-konsep itu keluar. Dari dalam. Karena saya pernah SMA. Saya pernah belajar di SMK. Saya pernah di level itu. Saya pernah merasa seperti kalian, meskipun kalian belum pernah merasa seperti saya. Ya kan usianya jauh. Dari sisi usia, dari sisi keilmuan juga sama. Berbeda. Saya pernah menjadi muda, tapi yang muda belum pernah jadi tua. Tetapi kalian dulu pernah dari unsur DNA-nya, Dan kalian ini anak manusia, punya bapak kan, punya DNA bapaknya kan. Bapaknya tua, mbahnya tua juga, mbahnya lagi, punya DNA turun-menurun, yang itu menurun kepada Anda. Pernah dengar istilah deja vu? Pernah? Enggak? Pernah? Apa itu? Enggak tahu. Pernah suatu saat ketemu dengan seseorang, enggak kenal sih sebenarnya, kok kayak ngerti ya? Ngerti? Pernah suatu saat ketemu suatu tempat, suatu daerah, padahal itu baru pertama kali Anda datang ke situ, tapi Anda punya, kok kayaknya saya pernah ke sini ya? Mbahmu sih bro, Mbah Buyut, DNA turun, DNA ya, tahu DNA ya? Yang dulu pernah di SMP belajar biologi ngerti lah DNA. DNA-mu yang sekarang terus Anda catatkan itu kan kalian bawa flash disk nih sekarang dalam
pikiran, dalam ruh, dalam jasad kan flash disk tuh. Tahu flash disk ya? Kalau sekarang ya nggak tahu file itu disimpan di mana. Dulu di flash disk, sekarang di drive lah ya, di drive. Anda punya drive dengan nama Anda sendiri sekarang, Anda bawa kemana-mana. Anda mencatatkan kebaikan dan keburukan itu, ya kan? Itu nanti akan Anda taruh pada generasi peradaban yang akan datang. Anda ini adalah warisan kebudayaan masa lalu, entar lagi akan mewariskan kebudayaan di masa depan. Kalau yang Anda taruhkan adalah budaya disiplin, budaya jujur, budaya tanggung jawab, maka generasi yang akan datang akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih lagi. Tetapi yang kita taruh sekarang, peradaban hari ini, budaya malas, budaya scrolling, main HP, TikTok. Sekarang TikTok. Apa itu? Ya nggak apa-apa, sekali dua kali olahraga gitu ya, keterampilan. Tapi kalau kecanduan sampai di kamar mandi, saya lihat di TikTok itu ya, mosok ngono di kamar mandi, cepat batu elah. Gimana-mana ada yang di kelas sampai dilarang-larang. Itu artinya apa? Kita nggak bisa mengendalikan diri. Dan itu apa? Terekam semua. Anda pernah bohong? Itu terekam semua di DNA kita. Makanya besok awwalu ma yuhassabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in shaluha. Orang tahu semua ayat ini, hadis ini. Fa in shaluha sa'iru amali. Fa in fasada sa'iru amali. Alhamdulillah, plong saya. Ini kanan kiri saya sudah dengar semua. Ternyata suaranya keras. Di masa depan, hari akhir itu kan masa depan, peradaban masa depan. Besok amal yang pertama kali akan dihisab. Meskipun Anda dikubur di tanah atau di langit hilang, kan kalau naik pesawat keluar angkasa terus hilang nggak balik, nggak masuk alam kubur, masuk nggak? Hah? Wah, berarti pikiran Anda keliru tentang alam kubur. Alam kubur dengan kuburan sama nggak? Orang nggak harus masuk di kuburan, tapi masuk di alam. Mungkar nangire piye ning kono? Kan gitu. Kalau di alam kubur, wah enak Pak, itu di kuburan itu Pak, nanti wah datanglah mungkar dan nangkir. Laut kayak munggah bakal kelelep dan juru banyu pangan iwak. Piye bukan itu alam gaib, bukan alam fisik. Makam itu bukan satu tempat yang 2 x 1 itu, bukan. Tapi alam gaib, ya namanya aja gaib, mau dijelasin. Kan alam gaib, nggak bisa dijelasin lah alam gaib mau apa. Percaya saja, itu alam yang bukan itu masalahnya. Tetapi di masa yang akan datang, DNA Anda yang kecil itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ukurannya apa? Ukurannya apa?
Bisa. Gerak. Ya, kanan. Gerak.